manusia mencoba untuk membangun relasi, baik relasi dengan Tuhan secara spiritualitas maupun relasi dengan sesama di dalam kehidupan, agar apa yang diharapkan, dicita-citakan, didambakan akan tercapai di dalam kebersamaan dengan sesama dan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, kitab Amsal pada hari ini berbicara tentang berkat dan hikmat yang akan diperoleh, yang akan menjadi bagian di dalam kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang dipenuhi dengan hikmat Allah, dan orang-orang yang selalu bersandar penuh pada kuasa Allah di dalam kehidupannya. Dikatakan di dalam bacaan kita pada hari ini bahwa orang yang mendapat hikmat di dalam kehidupan adalah orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang masuk dalam kategori pandai. Hikmat adalah bagian yang terpenting di dalam kehidupan umat Allah, karena dengan hikmat maka kita dapat menempatkan, kita dapat memahami dengan tepat dan benar posisi keadaan kehidupan kita dan mengaplikasikan seluruh konsep iman kita di tengah-tengah kehadiran kita dalam hidup ini. Karena itu Amsal juga sependapat bahwa orang-orang yang berhikmat adalah orang-orang yang berbahagia karena mereka memperoleh kepandaian dari hikmat itu. Dan hikmat tidak bisa hadir tanpa kita memintanya, tanpa ada relasi, tanpa ada hubungan dengan Allah di dalam kehidupan ini. Dengan membangun relasi hubungan dengan Allah secara benar dan baik, maka hikmat Allah akan menjadi bagian dalam hidup kita. Dan dengan hikmat itulah maka kita dapat mengimplementasikan makna kehidupan kita dalam kebersamaan dengan sesama di tengah-tengah kehidupan ini. Orang-orang yang berhikmat adalah orang-orang yang dikatakan oleh penulis Amsal, Salomo ini, melebihi perak dan emas dalam hidup. Dibandingkan oleh penulis Amsal bahwa kehidupan orang berhikmat jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, jauh lebih bermakna, bernilai daripada emas dan perak. Sehingga apapun yang diinginkan oleh orang-orang dalam hikmat Allah, mereka akan mendapatkan, mereka akan memperoleh di dalam hidup ini. Jalannya, ayat 17 katakan, jalannya adalah jalan penuh bahagia dalam hidup, segala jalannya sejahtera semata-mata. Saat ini kehidupan kita ada di dalam perkembangan teknologi yang luar biasa. Kita sudah masuk di dalam revolusi 4.0 di dalam kehidupan ini. Apa itu revolusi 4.0? Revolusi 4.0 adalah keterbukaan secara digital seluruh komponen dalam kehidupan yang menerobos sekat-sekat, menerobos apapun yang selama ini menjadi bagian yang menghalangi kehidupan manusia. Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan terlebih teknologi sudah menjadi bagian yang sangat urgensi di dalam menunjang proses kehidupan manusia. Barang kecil yang ada di tangan ibu bapak dan saya, handphone itu, isinya adalah teknologi revolusi 4.0. Kita sudah dapat menembus sekat-sekat jarak, sekat-sekat waktu, sekat-sekat perbedaan di dalam kehidupan dengan orang lain. Oleh sebab itu, kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, maka kehidupan yang dijalani di dalam perkembangan teknologi di era digitalisasi ini membutuhkan hikmat Allah supaya jati diri, karakter kekristenan kita tidak akan berubah dan akan selalu menjadi bagian yang menghiasi perkembangan-perkembangan teknologi
Dan ketika kita semua ada di dalam ruang-ruang digital, di dalam kehidupan yang kita jalani. Nah, penulis Amsal hari ini, saudara, menuntun kita untuk ada di dalam sebuah kesadaran penuh bagaimana kita dapat memanfaatkan perkembangan teknologi di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Tanpa hikmat Allah, maka kita akan tersesat. Tanpa hikmat Allah, tanpa tuntunan Allah, maka kita tidak akan didapati menjadi manusia-manusia, pribadi-pribadi yang memiliki karakter, memiliki identitas, memiliki jati diri sebagai seorang Kristen yang takut akan Tuhan, yang dapat masuk di dalam kebersamaan dengan orang lain dan menunjukkan keimanan kita yang paling baik di dalam ruang-ruang digital yang kita masuki. Saya mau katakan juga satu hal penting, bahwa perkembangan teknologi atau dunia digitalisasi ini tidak hanya menguntungkan bagi kita, orang-orang yang berhikmat, untuk mempergunakannya dengan baik dan bertanggung jawab. Karena antitesisnya, di balik itu ada orang-orang dan sekelompok-kelompok orang yang juga menggunakan perkembangan teknologi untuk melakukan kejahatan-kejahatan di dalam dunia media sosial. Sebagai contoh, saudara, adanya berbagai modus, berbagai pola penipuan-penipuan yang menggunakan perkembangan teknologi atau yang menggunakan media-media sosial di dalam kehidupan yang kita jalani. Karena itulah, maka teknologi juga harus dilihat dalam perspektif untuk tidak melakukan kejahatan, atau supaya kita terhindar dari kejahatan, maka kita harus meminta hikmat Allah di balik seluruh proses yang terjadi. Jika kita tidak memiliki hikmat seperti yang dikatakan oleh Amsal hari ini, maka mungkin saja kita juga menjadi orang-orang yang melakukan kejahatan di dalam dunia perkembangan teknologi hari ini. Apakah kita menyebar hoax, kita menyebar ketidakbenaran berita, kita menjadi pribadi-pribadi yang mematikan dan membunuh karakter orang yang tidak kita sukai dengan mengangkat konten-konten ataupun status-status di media sosial kita yang memang menggiring opini orang yang membaca untuk mendiskreditkan orang lain. Nah, ini adalah bagian dari kejahatan teknologi. Karena itulah maka dibutuhkan hikmat Allah. Dibutuhkan sebuah pengertian, sebuah pengetahuan yang baik dan benar, bertanggung jawab di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani.